Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep momen gaya. Apakah momen gaya tersebut? Bergantung besaran apa momen gaya dan bersifat besaran apa momen gaya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lakukan serangkaian kegiatan menarik daun pintu dengan menggunakan neraca pegas sebagai alat ukur gaya dengan satuan Newton. Seperti kita ketahui bahwa pintu ini ada engselnya. Engsel di sini bertindak sebagai titik poros. Di sini telah diberi tanda A. Titik A, titik B, dan titik C. Dari A ke poros atau dari B ke poros, begitupun dari C ke poros, disebut lengan momen. Nanti di titik A akan diberi gaya. Nah, titik ini disebut titik tindakan gaya. Untuk itu mari kita lakukan penarikan. Di manakah efek putar terbesar apabila diberi gaya? Apakah di titik A, di titik B, atau di titik C? Mari kita lakukan eksperimennya. 1 Newton di titik A sudah memberikan efek putar. Kita lanjutkan ke titik B. Efek putar terjadi ketika menunjukkan 2 Newton. Di titik C hampir genep 0,5 Newton baru terjadi efek putar. Kesimpulannya, makin dekat ke poros, makin sulit bergerak. Atau sebaliknya, makin jauh dari poros, makin mudah bergerak. Atau dengan kata lain, makin besar lengan momen, maka makin besar momen gaya yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kita melakukan eksperimen pengaruh gaya. Nah, di sini akan memberikan gaya yang berubah-ubah nilainya, tetapi titiknya di titik A tetap. Atau dengan kata lain, lengan momennya bertindak sebagai variabel konstan dan gayanya sebagai variabel bebas. Mari kita lakukan. Perhatikan di sini kita berikan dengan nilai 3 Newton. Bagaimana putarannya? Berputar, kita bandingkan dengan nilai 6 Newton. Ternyata lebih cepat dibandingkan dengan 3 Newton. Kita berikan 9 Newton. Ternyata lebih cepat. Kesimpulannya adalah makin besar gaya yang diberikan, makin besar momen gaya yang dihasilkan. Mari kita lanjutkan percobaan, yaitu untuk mengetahui sifat besaran momen gaya dengan cara menggunakan obeng dan skrup. Yaitu, nah, tangan saya begini, ibu jari menunjukkan ke sana, sedangkan keempat jari dilipat. Nah, ketika tangan ini diputar searah jarum jam, maka skrup masuk atau mengunci masuk ke bidang atau mengunci ketika diputar searah jarum jam. Dan ketika keempat jari yang dilipat itu diputar berlawanan arah jarum jam, maka skrup membuka atau keluar bidang.
Jadi arahnya itu maju mundur. Momen gaya itu ketika kita memutarkan, membuka atau menutup ya. Jadi momen gaya termasuk besaran yang bersifat vektor karena memiliki arah dan memiliki nilai. Kesimpulannya adalah momen gaya termasuk besaran yang bersifat vektor. Dari rangkaian kegiatan tadi dapat disimpulkan, yakni momen gaya adalah tindakan gaya sesaat yang cenderung memaksa objek berputar. Besaran momen gaya bergantung pada 1. Tindakan gaya, 2. Lengan momen. Selanjutnya, momen gaya merupakan besaran yang bersifat vektor. Arahnya menggunakan kaidah tangan kanan atau arah skrup. Untuk penjelasan matematisnya, contoh soal dan latihan, kita gunakan handout momen gaya yang telah tersedia. Untuk itu, ikuti instruksi pada handout.